Assalamualaikum, ketemu lagi bareng gua Cacung dan ini adalah jam tangan Timex. Untuk kemasannya bagian terluar ini dipakein outer cover warna putih. Di sini tertulis informasi diimpor oleh PT Indo Arloji Perkasa. Dan kebetulan ini gue barangnya dapat dari tokonya StarTime Official yang ada di Shopee. Buat kalian yang nanti mau beli produk ini atau mau lihat-lihat koleksinya StarTime, bisa juga cek website resminya di startime.co.id atau bisa kunjungi tokonya yang ada di Shopee. Untuk linknya udah gue siapin di deskripsi, kalian tinggal klik aja. Oke, dan ini box utamanya. Di sini ada logo UFC karena emang yang akan kita review ini adalah Timex yang berkolaborasi sama UFC. Kalian tahu lah ya, UFC ini perusahaan yang mempromosikan seni bela diri campuran asal Amerika atau MMA. Nah, Timex ini udah jadi official timekeepernya UFC. Kalau kalian bertanya-tanya kenapa UFC pilih Timex, kenapa bukan Casio ataupun Seiko? Ya mungkin karena sama-sama berasal dari Amerika kali ya. Jadi wajar aja kalau mereka saling support. Kemudian di bagian belakang box ini ada banyak banget informasi. Termasuk di sini ada kode reference produk yang akan kita bahas, yaitu TW5M51900. Berikutnya untuk kelengkapan di bagian dalam ini ada kartu garansi yang udah pakai bahasa Indonesia. Dan untuk masa garansinya sendiri berlaku selama 2 tahun. Terus yang ini ada user manual. Sama juga ya, dia pakai bahasa Indonesia. Pokoknya kalau udah masuk garansi resmi, biasanya udah pakai bahasa Indonesia. Oke, ini dia jam tangan yang akan kita review. Timex UFC Combat seri TW5M51900. Selain G-Shock yang pastinya kalian semua udah pada tahu, ternyata Timex juga punya jam tangan sporty yang tangguh, berdaya tahan tinggi, dan desainnya juga berotot. Nah, jam tangan ini tuh masuk di line up-nya Timex UFC. Dan pastinya dia nggak sendiri ya, ada banyak seri lain juga yang nggak kalah sporty. Cuma gue pilih untuk review yang seri TW5M5 ini tuh karena dia desainnya agak mirip sama G-Shock seri GA400. Sama-sama konsepnya anadigi atau analog digital. Dan di posisi jam 3 sama-sama punya crown juga, walaupun beda fungsi. Jadi gue tuh pengen sekalian ngasih tahu aja sih ke kalian, kalau selain G-Shock tuh ada loh jam tangan lain yang desainnya sporty, gagah, berotot dari brand yang juga punya sejarah panjang di dunia horologi, yaitu si Timex UFC ini. Dan untuk desainnya sendiri kalian bisa lihat nih. Untuk bagian case-nya dia kelihatan berlapis-lapis, keker banget. Dan untuk penampakan dari arah depannya kayak gini. Yang cukup mencolok di sini adalah logo UFC yang ada di bagian leg atas sama bawah. Dia warnanya merah, terus ukurannya juga mencolok banget, lebih gede daripada logo Timex-nya sendiri. Kemudian di sebelah kanan kiri case-nya masing-masing ada 2 tombol operasional. Dia bentuknya lengkung ya, ngikutin bentuk lingkar case-nya. Ini cakep sih. Terus tampilan jam tangan ini juga jadi makin gagah dengan adanya 4 skrup yang menghadap ke depan atau menghadap ke atas ini. Nah, untuk crown di sini dia berfungsi untuk setting waktu analog. Jadi emang antara analog dan digital nggak sinkron. Biasanya sih model gini tuh dia pakai 2 mesin yang nggak saling terhubung. Nanti kita bongkar deh. Berikutnya untuk penampakan dari arah kirinya kayak gini. Ada skrup lagi ya, di sini ada 3. Dan yang bulat warna silver ini adalah pin strapnya. Jadi dia nggak pakai spring bar. Terus kalau penampakan sebelah kanannya kayak gini. Dan untuk materialnya sendiri dia menggunakan bahan resin, full resin. Berikutnya untuk bagian dial ini kompleks banget. Ada 3 jarum penunjuk, ada waktu digital, marker, chaptering. Terus di bagian bezel ada 30 nama kota untuk zona waktu yang sebenarnya nggak kepake sih. Karena di jam tangan ini tuh nggak ada fitur-fitur kayak GMT ataupun World Timer.
Di sini tuh cuma ada fitur alarm sama stopwatch aja. Kemudian untuk digitalnya ini terbagi jadi 3 bagian. Yang atas menunjukkan kalender, yang di arah jam 3 ini indikator alarm, dan yang bawah penunjuk waktu digital. Ini bisa dijadiin dual time juga. Untuk jenis LCD-nya sendiri dia pakai yang negatif LCD dengan kualitas polarisasi yang menurut gue ini udah bagus banget. Mau dilihat dari sudut manapun, LCD-nya ini tetap terbaca dengan jelas. Karena kalau yang kurang bagus, LCD-nya tuh kadang kalau dilihat dari sudut bawah dia jelas, tapi pas dilihat dari sudut lain, entah sudut atas, kanan, atau kiri, dia bakalan ngeblur atau bahkan nggak bisa dibaca sama sekali. Tapi di Timex ini kualitasnya udah bagus banget. Terus dia juga udah dilengkapi dengan backlight warna hijau yang merata, ini juga bagus. Dia bukan yang terlalu terang banget gitu ya, tapi nyala dan warnanya ini menurut gua pas, enak dilihat. Dan kalau di Timex tuh lampu-lampu yang pakai tenaga baterai gini dia kasih nama Indiglo. Terus untuk luminusnya juga ada, lengkap ya, ada di bagian hands dan marker. Dan nyalanya juga udah cukup terang guys. Cakep banget kalau nyala barengan sama Indiglo-nya kayak gini. Oh ya, build quality dari jam tangan ini menurut gue udah cukup baik. Tadi udah gue sebutin juga kalau case-nya ini menggunakan material resin. Dan memang kualitas resinnya ini bagus. Bisa dibilang nggak beda jauh lah sama yang dipakai di jam tangan G-Shock. Terus untuk bagian kaca juga dia masih pakai resin. Ini kalau mau aman dari goresan harus dipasangin tempered glass atau hydrogel ya. Sekarang udah banyak sih yang jual di Shopee, jadi nggak perlu khawatir. Kemudian untuk strapnya juga ini dari resin. Dia udah lumayan tebel ya. Terus untuk tekstur permukaan atas sama bawahnya ini sama-sama lembut. Dan kayak ada lapisan lilinnya gitu lah. Terus untuk buckle-nya juga ini bagus. Sudah pakai yang double pin jadi kelihatan lebih kuat. Untuk bagian belakang yang ini materialnya sih udah stainless steel, jenisnya screw on case back dengan 4 skrup. Kita bisa lihat di sini ada beberapa info. Untuk kekuatan water resistnya tertulis 50 meter. Ini agak di bawah ekspektasi gua sih sebenarnya. Dengan desain segarang ini harusnya sih minimal bisa 100 meter lah ya. Tapi ya oke lah, 50 meter juga udah aman banget buat dipakai kegiatan sehari-hari. Mentok-mentoknya bisa dipakai buat berenang. Terus di sini ada info baterai yang dipakai. Jenisnya CR2025 sama SR626SW. Artinya bener ya, jam tangan ini pakai 2 mesin terpisah. Terus ini yang gue suka nih. Ternyata jam tangan ini dibuat di Jepang. Ya walaupun cuma sekedar perakitannya aja, tapi gue sih udah seneng banget. Nah buat yang penasaran sama mesin atau modulnya, yuk langsung aja kita bongkar. Oke, ini dia penampakan modul atau mesinnya. Dia kelihatan padat banget, hampir gak ada celah sama sekali. Tapi sorry banget ya, gue gak bisa bongkar lebih jauh lagi karena ini cukup beresiko. Yang jelas di sebelah sini adalah baterai CR2025 yang udah disebutin di casebacknya tadi. Dan di sini ada keterangan kalau mau ganti baterai analognya itu kita harus lepas dulu baterai yang CR2025 ini. Jadi baterai satunya lagi ada di bagian bawahnya baterai yang ini. Untuk ukuran mungkin kalian udah bisa nebak nih ya, jam tangan ini tuh ukurannya emang gede. Diameternya ada di angka 56 mm, tebelnya juga lumayan 18 mm, dan lak-tulaknya pun panjang 66 mm. Jadi udah jelas jam tangan ini pasarnya bukan buat orang-orang dengan pergelangan tangan kecil kayak gua. Lingkar tangan gue ini cuma 15,8 cm. Dan kalian bisa lihat nih, jam tangan ini sama sekali nggak cocok di tangan gue. Walaupun untuk strapnya sih cocok-cocok aja. Malah ini gue pakai di lubang nomor 2, nggak sampai mentok. Nih kalau kalian mau beli jam tangan ini, pastiin lingkar tangan kalian juga gede ya, kayak atlet UFC. Minimal lingkar tangan 17 atau 18 cm lah.
Oke, kesimpulannya untuk sebuah jam tangan sport dengan harga yang hampir menyentuh angka 1 juta rupiah, secara desain dan build quality dia udah oke, walaupun kacanya masih pakai resin, tapi bisa di cover pakai tempered glass atau anti gores lah, nggak masalah. Untuk fitur tambahannya standar cuma ada alarm dan stopwatch. Terus water resistnya juga harusnya bisa lebih dari 50 meter. Tapi kalau cuma buat harian sih ini udah aman banget, termasuk buat renang juga udah aman. Dan untuk kualitas mesinnya, jujur aja sih gue belum pernah pakai Timex yang ada digitalnya. Jadi gue nggak tahu persis seberapa awet mesinnya. Nah, disitulah pentingnya ada garansi resmi. Apalagi jam tangan ini garansinya panjang, 2 tahun. Jadi ya udah aman banget. Dan overall, karena ini adalah Timex yang punya sejarah panjang di dunia horologi, jadi untuk Timex UFC ini antara harga dan spek yang ditawarkan berasa masuk. Apalagi ini adalah produk hasil kolaborasi. Jadi udah pasti value-nya akan lebih tinggi. Jadi kalau ditanya worth it atau enggak, kalau menurut gue sih masih worth it. Oke guys, itu tadi review dari Timex UFC ini. Semoga videonya bisa ngasih informasi yang bermanfaat ya. Makasih banget buat yang masih nonton sampai menit ini. Silahkan like kalau suka dan dislike aja kalau nggak suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.